Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada Renungan Harian Embun Pagi. Dan mari kita jalani dengan firman Tuhan, sehingga kita dituntun dan diarahkan agar sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 2 Timotius 4 ayat 17. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, tapi madung didongani Tuhan ia audisi, dipargogoi ia doau, dari margogau manjami tahun jamitai, sudena, solaing dibege sude akkahalak nasu jahudi, jana malua doau sian sakbaba ni singai. Dalam bahasa Indonesia, tapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika sudah menetapkan diri untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menjadi pemberita kebenaran, tidak selalu jalan mudah yang kita dapatkan. Banyak sering terjadi adalah tantangan demi tantangan silih berganti menghampiri kita. Dan dengan demikian banyak orang yang menjadi urung hati untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Dan ketika menjadi urung hati, sesungguhnya kita dah memiliki kerugian yang sangat besar. Karena Tuhan mengutus kita bukan untuk hanya kepada sebuah berkat-berkat, tapi juga kita harus memikul salib, karena memang jalan salib itu adalah jalan penderitaan dan kesusahan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Paulus akan mengakhiri tulisannya kepada Timotius kali ini, dia mengingatkan bahwa banyak tantangan-tantangan yang terjadi, baik itu dari orang dekat ataupun dari orang-orang yang jauh, yang memang pembenci dari semulanya. Dan Paulus mengingatkan kepada Timotius, meskipun saya sudah dihadapkan dengan berbagai tantangan, dihadapkan dengan berbagai persoalan, saya sudah menghadapinya dan saya menang. Dan dia mengatakan bahwa saya lepas dari mulut singa. Mari kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, ternyata tantangan itu bukan hanya tantangan biasa, namun kelihatannya dalam menyeramkan dan menakutkan, bisa menjadi membinasakan hidup itu sendiri. Oleh karena itu, ketika Paulus sudah menyatakan kekuatan imannya, mengatakan semangatnya, dia mengatakan bahwa saya bisa melewatinya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita menjadi pengikut Yesus, tantangan tidak menjadi lepas dari hidup kita. Bahkan, mari kita ingat, banyak hal yang terjadi yang sesungguhnya menjadikan kita semakin lemah oleh karena tantangan tersebut. Saya teringat ketika mencari rumah, dan pada saat itu saya masih kos untuk mengambil S2. Dan ketika itu saya dari rumah ke rumah menanyakan rumah. Dan ketika ada yang saya lihat rumah itu sudah layak untuk menjadi tempat tinggal saya bersama dengan keluarga, namun ketika akan membayar mereka mengatakan ini bukan untuk yang dalam, yang orang yang tidak mengikut ataupun yang orang yang tidak seagama, seiman dengan kami. Hal ini menjadi ditolak dan kami harus mencari tempat yang lain. Hal-hal yang demikian bisa sering terjadi bagi kehidupan kita, di mana dengan keberimanan kita merasa tertolak. Namun, sebagai orang percaya, mari kita sadari, tantangan itu harus kita menangkan. Kita harus lepas daripada mulut singa, dan kita harus menyatakan firman Allah, menyatakan Injil itu, menyatakan kebenaran itu, untuk menjadi menyelamatkan dan membebaskan orang-orang yang belum percaya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita sadari bahwa Tuhan mendampingi kita dan Dia menguatkan kita untuk menjalani apa yang kita hadapi.
Tuhan mendampingi kita. Kalau dikatakan mendampingi, pasti kita merasa nyaman kalau ada di samping kita orang yang lebih berkuasa atau memiliki wibawa atau memiliki kekuatan melebihi daripada kita. Kalau dikatakan bahwa Dia menguatkan kita, artinya ada skalanya kita lemah, namun Tuhan akan menguatkan kita. Dan supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Ternyata ketika kita didampingi, ketika dikuatkan agar orang lain mampu melihat kebenaran firman Allah, agar orang lain terselamatkan dan terbebaskan. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah firman ini menuntun kita untuk tetap beriman, menuntun kita untuk tetap merasakan pendampingan dan kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita selalu menyatakan firman itu di dalam segala keadaan. Jangan urung hati, jangan menjadi kalah semangat, tapi tetap menyatakan firman Allah untuk menjadi keselamatan dan kebenaran. Kiranya firman ini menguatkan kita, menuntun kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan. Biarlah kami hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan membimbing kami, menguatkan kami. Tuhan di samping kami untuk menuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Menurut dengan dahulu